Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2022. Percayalah, buat saya pribadi ibu-ibu, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena ada pemeliharaan Tuhan. Demikian pula di tahun 2022, kita akan baik-baik saja selama kita hidup semakin dekat pada kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali berkumpul sama ibu-ibu. Sekalipun dalam online, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, sayang Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu ini, Engkau mengurapi semua ibu-ibu yang ada di rumah yang sedang beribadah di WBI pada hari ini. Engkau berkarya, Roh Kudus mengurapi, tanamkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu, tadi saya katakan bahwa kita harus hidup semakin mendekat pada kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Untuk kita semakin mendekat pada kebenaran, ada hal-hal yang harus kita putuskan. Ada hal-hal yang harus kita pilih dari kehidupan ini, ibu-ibu. Kalau bukan dalam kebenaran, pilihannya menjadi mudah. Tetapi karena kita orang benar, kita harus memilih dengan tepat dan benar seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan suka. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, yang selalu berlaku benar, ibu-ibu. Kita sama-sama mau lihat satu cerita. Saya diberkati oleh wanita yang tertulis di Alkitab ini. Karena kita semua ibu-ibu, kecuali saya, ibu-ibu dengarin satu contoh firman Tuhan dari seorang ibu yang menurut saya, wow, keren. Namanya Hana. Kita sama-sama tahu kalau kita baca di 1 Samuel 1 ayat 2 bilang begini. Elkana suaminya mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi dalam kisah ini kita tahu bahwa Hana mandul. Sehingga Penina ketika punya anak 1, 2, 3, dia mulai menghina Hana. Padahal Penina bisa loh memilih untuk tidak menghina Hana. Tapi kenyataannya Penina memilih untuk menghina Hana. Tapi sebaliknya Hana juga bisa untuk menghina Penina. Kenapa? Ayat 5 dikatakan bahwa Elkana suaminya lebih sayang pada Hana. Tapi Hana memilih untuk tidak menghina Penina sebagai istri yang lebih disayang. Jadi hidup ini pilihan ibu-ibu. Kita mau pilih yang benar atau mau pilih yang menyimpang dari kebenaran. Kita mau memilih yang benar yang menyenangkan hati Tuhan, atau kita memilih untuk menyenangkan diri kita sendiri. Dan pilihan seorang manusia biasanya itu kecenderungannya adalah daging, memenuhi hawa nafsunya dan membuat iblis senang atas hidup kita. Mari ibu-ibu, semakin mendekatlah kepada kebenaran dan tinggal di dalamnya. Untuk kita tinggal di dalam kebenaran, pilihlah yang benar. Kalau kita lanjutkan cerita ini, ayat 6 bilang begini, 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, si Penina tuh, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tapi di dalam kesedihan, di dalam kesesakan Hana tidak cerita sana sini, tidak ngegosip sana sini, menjelekkan Penina, tidak. Kita tahu bahwa Hana hanya mengadu. Dia bersedih hati. Dia sampaikan kedukaannya, kesedihannya kepada Tuhan. Dia waktu datang di rumah Tuhan, dia nangis.
dengan kata-kata yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Banyak kita di zaman ini ceritanya di sosial media. Kita kurang puas kalau sedikit orang yang tahu kesusahan kita. Kita lebih memilih untuk bercerita di sosial media atau kita ngegosip dengan teman-teman yang satu geng sama kita. Yang satu kesukaannya sama. Ngomongin orang, jelekin orang tanpa mau memilih untuk membangun manusia rohani yang lebih baik. Bukankah gitu? Seperti itu juga di dunia kerja. Kita lebih jelekin orang tanpa mau untuk membuat prestasi yang lebih bagus sehingga kita menjadi orang yang berprestasi di kantor kita. Demikian juga kehidupan. Mari memilih untuk yang membangun manusia rohani. Memilih yang benar, ibu-ibu. Hana memilih yang benar. Penina memilih yang salah. Ketika kita menjalani hidup yang benar, banyak kali kita ada di persimpangan, benar atau salah, benar atau menyimpang dari kebenaran, yang baik, yang menyenangkan Tuhan, atau yang berdosa, yang membuat iblis senang. Pastikan ibu-ibu, di tahun 2022 ini, hari ini baru tanggal 13. Mari kita berjalan terus, kita selesaikan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya untuk tetap tinggal dalam kebenaran, ibu-ibu. Seperti halnya Hana memilih untuk benar. Tapi dia marah gak sih? Dia kesel gak sih sama Penina? Ada. Kalau kita baca nanti ibu-ibu baca 1 Samuel pasal 2 dalam doa Hana, dalam puji-pujian Hana, dia ada ngomong begini, kalimat begini ibu-ibu. Aku mengejek musuhku. Kan gak bagus ya. Tapi dia ngomong itu dalam doanya. Di dalam kemarahan hatinya, di dalam kekesalan hatinya, di dalam kesedihan hatinya. Dia lagi berdoa, Tuhan, aku mengejek lawanku. Orang-orang yang menertawakan tentang kemandulanku. Tapi dia ngadunya gak di sosial media. Bukan di status FA. Bukan dicerita di teman-teman di gereja, bukan cerita di tetangga-tetangga di lingkungannya, bukan cerita dengan teman-teman di kantornya, tetapi dia cerita sama Tuhan. Tuhan, aku sedih. Kalau boleh, kalau Tuhan kasih aku 1 orang anak, aku berjanji akan aku serahkan seumur hidupnya untuk Tuhan. Dan Hana membuktikan itu waktu dia diberi Samuel. Dia berikan Samuel. Dia persiapkan Samuel dari lahir sampai lepas susu. Dia persiapkan anak kecil ini untuk bisa hidup mandiri ketika nanti dia dititipkan di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Dari usia 0 sampai dia pisah susu. Dia persiapkan Samuel dengan baik supaya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Apakah kita juga memilih seperti itu, ibu-ibu? Susah repot, kesedihan kita bawa kepada Tuhan. Susah repot kita bawa anak kita, cucu kita untuk dekat kepada Tuhan. Atau kita tidak memilih seperti yang Hana pilih. Kita gak mau repot. Kita cari gampangnya saja. Kasih saja anak kita main handphone sampai gak mau ke gereja. Kita kasih saja cucu kita main handphone sehingga cucu kita juga tidak mau ke gereja. Karena sibuk main handphone. Jadi semua tidak mengenal Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan hidupnya. Sejak kecil Samuel sudah dididik untuk mengenal Allahnya dengan benar. Ini bagaimana dengan kita ibu-ibu? Kita harus bawa hidup kita. Kita memilih untuk membangun manusia rohani kita. Kita memilih untuk keturunan kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Memilih yang benar, memilih untuk mengampuni, memilih untuk jadi berkat, memilih untuk menolong orang, memilih untuk sayang sama semua orang. Bukan memilih untuk membenci orang. Mari ibu-ibu, jadilah orang yang mendekat pada kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau beri untuk ibadah
WBI di awal tahun yang baru ini. Mari Tuhan jadikan kami pelaku firman Tuhan yang semakin mendekat kepada kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Hari ini kami mempelajari bahwa untuk tinggal dalam kebenaran, kami harus memilih cara hidup yang baik dan benar. Seperti Hana, tidak mengutuki orang, tidak membenci orang, tidak mengadu ke sana ke sini kepada banyak orang-orang di sekitar kami. Tapi kami kalau punya masalah, kami mengadu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup mendengar doa kami dan sanggup menolong kami. Kami mengadu kepada Bapa di surga segala keluh kesah hidup kami, segala kesedihan hati kami, segala permasalahan yang kami hadapi. Kami memilih untuk mengadu kepada Tuhan dan kami belajar mempercayai Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan semua ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, Tuhan, orang-orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jika ada ibu-ibu yang sakit atau anggota keluarganya yang sakit atau orang-orang yang mereka kasihi sedang sakit, di dalam nama Yesus kami berdoa, kesembuhan terjadi untuk yang sakit. Terpujilah namamu Tuhan, jagai semua ibu-ibu yang ada ini, kasihi semuanya, pelihara semua keluarganya, buat semua ibu-ibu semakin hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua ibu-ibu. Tetap sehat, tetap semangat, berbahagia di dalam kasih Tuhan yang besar.